Halo guys, saya Hana Ritonga. Yuk berkarya dengan suara secara ugal-ugalan. Ikutan tradisi podcaster tiap tahun. Kali ini 30 hari bersuara 2024. Tematik dari podcaster media sosial untuk hari ke-26. Media sosial menurutku adalah berbagai platform yang bisa buat kita mencurahkan ekspresi diri. Media sosial itu juga bisa digunakan secara positif dan negatif. Kalau positif, bisa buat branding, kemudian juga untuk bersilaturahmi ya, dari teman yang jauh bisa didekatkan, bahkan teman yang dekat bisa dijauhkan dengan media sosial. Tapi yang pasti bisa digunakan secara positif ya, bisa buat jualan, berbisnis, kemudian juga bisa berbagi ilmu ya, inspiratif, bisa silaturahmi itu tadi, kemudian juga branding ya, memperkenalkan siapakah kamu sebenarnya melalui media sosial. Jadi kamu gak perlu memperkenalkan diri satu persatu ke orang ataupun ke klien. Cukup melalui media sosial, nanti bisa di-share atau dibagikan ke beberapa klien. Kemudian untuk hal yang negatif, media sosial adalah ajang untuk mencurahkan isi hati kamu karena kekecewaan, baik itu dari pekerjaan, pertemanan, percintaan, dan juga keluarga. Tapi kalau yang kayak gini mendingan gak usah ya, sayang banget waktunya. Kemudian juga ada historinya pasti kan media sosial kamu. Kalau kamu meninggal dunia ya, sudah meninggalkan dunia maya dan dunia fana ini, catatan kamu di media sosial kan jelek banget. Mau kayak gitu, udah gitu dihisap pula di akhirat kan. Kalau bisa media sosial tidak digunakan untuk hal yang negatif ya, mengumpat, kemudian menghina dina, curhat yang gak penting gitu, dihilangin yang kayak gitu. Terus media sosial itu juga menyenangkan sebagai fitur. Kayak misalnya Instagram aja kita bedah ya, ada live Instagram. Live Instagram ini memungkinkan kita banget buat mengekspresikan diri, bisa itu ngobrol sama teman, ngobrol sama narasumber, ataupun jualan ya. Live Instagram ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada fitur lainnya seperti Reels, Feed, ada juga mengedit sendiri ya dengan Reels tadi. Itu kita tinggal masukin soundnya, big sound, kemudian juga bisa memotong bagian per video dan juga foto untuk kompilasi di Reels. Itu sangat menyenangkan. Fitur yang seperti ini bisa menggali skill kita sebagai editor, tidak hanya sebagai content creator. Itu lainnya yang menggemaskan itu adalah katanya sih bisa dicuankan begitu ya. Tapi Hana masih belum ngerti ya bagaimana cara untuk monetize-nya. Kalau teman-teman udah ngerti, alhamdulillah, berarti bisa maksimal menggunakan media sosial. Selain itu, kita juga bisa menyimpan hal yang baik-baik ya, kenangan manis misalnya bersama dengan keluarga atau orang tersayang. Tapi ya harus dijaga juga, difilter apa aja yang harus dibagikan dan apa aja yang tidak boleh dibagikan. Yang pasti kalau untuk bacaan inspiratif atau video yang mengandung motivasi ya buat teman-teman, karena kalau dilihat netizen ini kebanyakan hidupnya nganggur, kesel gitu. Kalau misalnya kesel, itu pasti yang dibuka media sosial. Dan kalau yang dibuka itu inspiratif, bakal menyemangati dia untuk bangkit lagi, berusaha dan berjuang. Tapi kalau misalnya yang kebuka itu adalah hal-hal yang negatif, otomatis akan semakin down, semakin tidak bersemangat dan tidak punya motivasi hidup. Jadi pastikan teman-teman yang menggunakan media sosial, gunakanlah dengan hal yang baik supaya kebaikan kita bisa dirasakan orang lain dan bahkan bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau misalnya kebaikan yang kita share atau kalimat motivasi misalnya ya dilaksanakan atau dikerjakan oleh orang lain, wow, pahalanya jadi amal jariah tuh buat kita, karena yang bermanfaat sudah sampai ke orang lain dan kembali lagi ke kita sebagai pahala. Amin ya robbal alamin. So buat kamu teman-teman netizen, Hanazens, cerdas ya menggunakan media sosial. See you di podcast Cerita HR berikutnya.